Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Walaupun kita tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, tetapi Ibu harapkan di pembelajaran daring kali ini anak-anak semua tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Ya, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari pertama kita lakukan kegiatan kita yang pertama, yaitu berdoa. Pertama kita membaca Quran Surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Setelah itu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lanjut kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Untuk absen, Ibu sudah kirimkan linknya ke grup WA. Silakan anak-anak buka link tersebut dan mengisi nama beserta kelas. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau lihat dulu apakah anak-anak semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semangat. Ya, semangat. Nah, gimana kalau kita nyanyi bersama-sama? Setuju? Setuju. Setuju. Nah, mari kita bersama-sama melakukan lagu Naik Delman. Semuanya hafal lagunya tidak? Hafal, Bu. Hafal. Yang belum hafal silakan perhatikan liriknya ya. Kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Hore! Nah, luar biasa ya anak-anak semangatnya pada pagi hari ini. Nah, Ibu harapkan semuanya tetap bersemangat mengikuti pelajaran kita dari awal sampai akhir. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Ya, bisa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak dari lagu yang telah kita nyanyikan, hewan apa yang bisa menarik delman? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak? Nah, jadi yang menarik delman itu adalah kuda. Kenapa delman itu bisa bergerak? Karena ditarik oleh kuda. Karena kuda itu mempunyai kaki yang berguna untuk berjalan sebagai anggota gerak. Jadi dia bisa menarik kuda dengan berjalan. Nah, selanjutnya anak-anak coba perhatikan hewan apa yang Ibu tampilkan di PPT berikut ini. Siapa yang tahu namanya hewan apa? Kucing, Bu. Betul, hewan kucing. Siapa yang memelihara kucing di rumah? Saya, Bu. Fani melihara kucing di rumah. Iya, dengan apa kucing itu bergerak?
Dengan kaki. Dengan kaki. Nah, jadi kucing itu bergerak dengan kaki. Dia punya 4 kaki. Nah, jadi anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Semuanya silahkan buka buku tematiknya halaman 3. Nah, di sana kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema pertama tentang organ gerak hewan. Nah, sebelumnya kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca dan mempelajari teks informatif tentang organ gerak manusia dan hewan, siswa dapat menjelaskan alat gerak pada hewan beserta fungsinya dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan memahami alat gerak hewan dan manusia, anak-anak dapat menguraikan cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia dengan baik. Yang ketiga, dengan membaca, memahami, dan mempelajari teks informatif tentang organ gerak hewan dan manusia, anak-anak diharapkan dapat menentukan ide pokok dari yang terkandung dalam teks bacaan dengan baik dan benar. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar 2 pokok bahasan. Yang pertama, organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua, ide pokok paragraf. Nah, kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa saja organ gerak manusia dan hewan? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, jadi organ gerak itu adalah alat yang kita gunakan untuk bergerak. Kalau untuk manusia itu contohnya seperti kaki, begitu juga dengan hewan. Nah, sebelum Ibu lanjut menjelaskan mengenai materi pada hari ini, kita punya beberapa langkah pembelajaran. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan membaca teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua, akan ada sesi tanya jawab. Yang ketiga, ada mengerjakan latihan. Yang keempat, ada review materi. Dan yang kelima, Ibu akan memberikan penugasan beserta kuis. Oke, kita masuk ke materi pertama. Anak-anak sudah buka buku tematiknya kan? Sudah. Sudah. Nah, semuanya silahkan buka kegiatan Ayo Membaca. Di situ sudah ada teks informatif mengenai organ gerak manusia dan hewan. Silahkan semuanya membaca. Ibu berikan waktu 2 menit dari sekarang. 2 minutes later. Nah, anak-anak sudah selesai belum membaca teksnya? Sudah, Bu. Sudah. Masih ada yang belum selesai? Sudah semua. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya. Pertanyaan pertama, apa itu yang disebut dengan gerak? Siapa yang bisa jawab? Rika, ayo silahkan jawab. Iya, betul. Nah, jadi yang disebut dengan gerak itu adalah perpindahan dari suatu tempat atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh dari bagian tubuh makhluk hidup. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya itu ketika kita berjalan. Misalnya, Ibu sekarang lagi berada di posisi seperti yang kalian lihat saat ini. Lalu Ibu bergeser ke arah kanan 1 langkah. Nah, maka ini disebut dengan bergerak. Nah, sampai di sini sudah paham apa itu pengertian gerak? Paham. Paham. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Apa guna organ gerak pada hewan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Bu Yung, silahkan jawab pertanyaan kedua. Iya, betul sekali jawabannya. Jadi, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan gerak yang tersusun dari sistem gerak. Nah, organ gerak di sini ada banyak sekali manfaatnya seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang,
dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak semua makhluk hidup seperti binatang, apabila mereka melakukan perpindahan posisi, itu disebut dengan bergerak. Burung terbang juga termasuk bergerak atau tidak? Iya, Bu. Iya, betul sekali. Itu juga termasuk salah satu dari bergerak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja jenis organ gerak pada manusia dan hewan? Siapa yang bisa jawab? Iya, betul sekali jawabannya. Jadi ada dua jenis organ gerak pada hewan. Yang pertama yaitu organ gerak pasif dan yang kedua organ gerak aktif. Nah, jadi di sini manusia dan hewan itu punya kesamaan organ gerak. Nah, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dan kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Sampai di sini semuanya mengerti? Mengerti. Nah, bagus ya, semuanya paham? Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya itu adalah, kenapa tulang disebut organ gerak pasif? Siapa yang bisa jawab? Ibu tunjuk ya yang mau jawab siapa. Joko, coba jawab pertanyaan nomor 4. Bisa, Joko? Joko, kamu lagi ngapain? Lagi mainin kertas. Nah, coba semuanya perhatikan ya saat ibu menjelaskan, karena nanti kita di akhir sesi pembelajaran ada kuis. Jadi agar semuanya paham, silahkan ibu minta untuk memperhatikan saat ibu menjelaskan. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, Joko coba jawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya itu, kenapa tulang disebut organ gerak pasif? Betul sekali jawabannya. Jadi, kenapa tulang itu disebut sebagai anggota gerak pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak sendirinya, melainkan tulang itu dibantu oleh otot yang disebut dengan alat gerak aktif. Jadi, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang kita tidak dapat bergerak sama sekali. Nah, pada manusia dan hewan, jika tidak ada organ gerak aktif yang menggerakkan, kita tidak bisa bergerak. Walaupun tulang itu merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem pergerakan karena dapat membantu terjadinya pergerakan. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham kenapa tulang disebut anggota gerak pasif? Paham, Bu? Nah, iya, sudah paham anak-anak ibu, pinter semuanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya itu, apa organ gerak aktif pada hewan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Susi, coba jawab pertanyaan yang terakhir. Betul sekali jawabannya. Jadi, alat gerak aktif pada hewan itu adalah otot. Nah, di sini otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot kita atau otot hewan memiliki suatu senyawa kimia yang dapat membuat hewan menjadi bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang juga ikut bergerak. Nah, oleh karena itu kita baik itu dalam kegiatan apapun, kita selalu dapat bergerak karena ada otot yang menggerakkan. Nah, sampai di sini sudah paham belum semuanya anak-anak? Paham, Bu. Nah, ya bagus sekali.
Nah, jadi karena semuanya sudah paham, ayo sekarang kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, di buku tematiknya ada kegiatan ayo berlatih. Nah, anak-anak semuanya silahkan kerjakan latihan yang sudah ada di buku tematik atau seperti slide PPT yang sudah Ibu tampilkan berikut. Nah, di situ kegiatannya itu berilah penjelasan pada setiap pernyataan berikut. Nah, pernyataan yang pertama itu ada organ gerak yang terdiri dari 2 macam. Nah, nanti di kolom sebelah kanan, anak-anak silahkan beri penjelasan di kolom tersebut. Begitu juga dengan pernyataan yang seterusnya. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Ya, untuk latihannya dimulai dari sekarang. A few minutes later. Anak, sudah selesai belum mengerjakan latihan? Dah. Sudah. Nah, jadi tadi kita sudah selesai membaca teks organ gerak manusia dan hewan. Nah, di teks tersebut ada yang namanya ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, untuk memahami teks tersebut, kita perlu mengerti apa itu yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak apa itu ide pokok? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Apa itu kalimat pengembang? Nggak tahu, Bu. Belum tahu juga. Nah, silakan perhatikan di PPT yang Ibu berikan ya. Yang pertama, ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Maksudnya apa, Bu? Nah, misalkan di sebuah paragraf itu terdiri dari 4 sampai 5 kalimat. Jadi, di antara 4 sampai kalimat itu terdapat satu gagasan pokok yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Nah, mari kita lihat paragraf pertama dari teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, kita perhatikan paragraf pertama dari teks organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini terdapat 3 kalimat, di mana kalimat pertamanya itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu di kalimat kedua dijelaskan, secara umum, gerak dapat diartikan sebagai perpindahan posisi atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh makhluk hidup. Dan kalimat ketiganya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, jadi pada paragraf ini dapat kita peroleh suatu ide pokok, di mana ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat pertama atau di awal paragraf. Jadi, yang menjadi ide pokok dari paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu ide pokok dari paragraf pertama. Lalu, di sebuah ide pokok itu terdapat juga kalimat pengembang. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kalimat pengembang? Nggak tahu, Bu. Belum. Nah, jadi kalimat pengembang itu adalah kalimat pendukung yang memberi penjelasan terhadap ide pokok. Kita lihat lagi kalimat pertama pada teks organ gerak manusia dan hewan. Tadi kita sudah memperoleh satu ide pokok, di mana salah satu ciri makhluk itu adalah bergerak. Lalu di kalimat kedua dan ketiga itu diberi penjelasan mengenai gerak, di mana di kalimat keduanya itu dijelaskan bahwa gerak itu dapat diartikan sebagai perpindahan tempat atau posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup. Lalu di kalimat ketiga, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat kedua dan ketiga ini memberi penjelasan terhadap kalimat yang menjadi ide pokok. Nah, jadi itulah pengertian dari ide pokok dan kalimat pengembang beserta contohnya. Sampai di sini
Anak-anak semuanya sudah paham? Paham, Bu. Sudah, alhamdulillah ya, semuanya sudah paham dengan penjelasan yang Ibu berikan. Karena semuanya sudah paham, silakan lanjut buka bukunya ke halaman 4. Di situ ada kegiatan ayo berlatih. Nah, perintahnya itu tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf teks tersebut. Nah, teksnya itu adalah teks dari organ gerak manusia dan hewan yang tadi sudah kita baca dan pelajari. Nah, di situ ada kolom paragraf, ide pokok, lalu kalimat pengembang. Jadi, anak-anak silahkan tuliskan di kolom tersebut paragraf berapa, ide pokoknya apa, lalu kalimat pengembangnya apa. Silahkan kerjakan tugasnya dalam waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. 5 minutes later. Semuanya masih pada semangat tidak? Nah, kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya bisa tepuk semangat? Bisa, Bu. Bisa. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Yeay. Nah, luar biasa ya anak-anak semuanya masih pada semangat. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi semuanya sangat antusias sekali saat belajar pada hari ini. Lalu kegiatan kita berikutnya adalah Ibu ingin memberikan review materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, review yang pertama yaitu Ibu mau tunjuk Sari. Coba yang pertama, jelaskan organ gerak pasif pada hewan. Ya, betul sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan untuk Sari ya. Nah, untuk review yang kedua, Ibu minta kepada Tommy. Coba Tommy jelaskan fungsi organ gerak pada hewan. Iya, betul sekali jawabannya. Lalu review yang ketiga, bagaimana cara kita memelihara organ gerak? Siapa yang tahu? Oke, Nanda. Jawabannya betul ya. Nah, kita lanjut ke review yang keempat. Apa itu ide pokok pada teks organ gerak manusia dan hewan? Ayo, siapa yang bisa jelaskan apa itu ide pokok? Iya, ayo coba Bima jelaskan kembali. Iya, betul jawabannya. Lalu, review yang terakhir, apa itu kalimat pengembang pada teks organ gerak pada hewan? Siapa yang bisa jawab pertanyaan terakhir? Ya, Jeffrey betul sekali jawabannya. Nah, jadi anak-anak semuanya sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai melaksanakan pembelajaran. Ibu harapkan semuanya anak-anak Ibu belajar lebih banyak lagi mengenai organ gerak pada manusia dan hewan, dan bagaimana cara kita memelihara organ gerak kita, baik itu hewan peliharaan kita atau bukan yang kita miliki. Nah, di sini kita sangat penting untuk menjaga kesehatan dari organ gerak kita, karena jika kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Oke, karena semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu berikan, sekarang Ibu akan berikan kuis di kegiatan akhir kita. Silahkan anak-anak klik link yang sudah Ibu berikan di grup WA, lalu kerjakan beberapa soal yang telah Ibu siapkan. Nah, kuisnya itu akan berlangsung selama 5 menit dan dimulai dari sekarang ya. 5 minutes later. Oke, kita telah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya silahkan pelajari buku tematiknya subtema 2. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.